Kalau kita ngomongin Bali, ya kemungkinan besar gambar sawah terasering yang hijau dan keren banget ini langsung muncul di kepala kan? Tapi di balik keindahan ini, sebetulnya tersembunyi sebuah mahakarya rekayasa kuno, sebuah sistem super cerdas yang udah jadi jantung kehidupan Bali selama lebih dari 1000 tahun. Oke, jadi sistem ini namanya Subak, dan ini bukan main-main. Saking luar biasanya, UNESCO sampai mengakui Subak sebagai warisan budaya dunia. Jadi ini tuh bukan cuma soal pertanian ya, ini adalah landscape budaya yang hidup, yang nunjukin gimana jeniusnya manusia, alam, dan spiritualitas bisa nyatu. Dan yang bikin kita makin kagum itu umurnya. Serius, ini bukan sistem yang baru jalan puluhan atau ratusan tahun. Sistem Subak ini udah beroperasi secara berkelanjutan selama lebih dari 1000 tahun. Coba bayangin deh, ini adalah model pertanian lestari yang ada jauh sebelum istilah sustainability itu ngetren kayak sekarang. Nah ini nih yang jadi pertanyaan utamanya. Kok bisa sih sistem ini bertahan begitu lama? Ngelewatin berbagai perubahan zaman. Apa sebetulnya rahasia di balik ketangguhan dan keseimbangannya yang luar biasa itu? Ternyata jawabannya itu jauh lebih dalam dari sekedar teknik irigasi yang canggih. Rahasianya justru ada di sebuah filosofi budaya yang mendalam, yang ibaratnya jadi sistem operasi tak terlihat yang ngatur setiap jengkal kehidupan Subak. Filosofi ini namanya Trihita Karana. Kalau diartiin secara harfiah, artinya 3 penyebab kebaikan. Ini adalah prinsip hidup yang jadi panduan orang Bali buat mencapai keharmonisan. Dan dalam konteks Subak, filosofi inilah yang jadi cetak biru untuk keseimbangan yang sempurna. Trihita Karana ini punya 3 pilar utama. Pertama, parahyangan, yaitu hubungan yang harmonis sama Tuhan. Kedua, pawongan, hubungan yang harmonis sama sesama manusia. Dan yang ketiga, palemahan, hubungan harmonis sama alam. Nah, kuncinya, ketiganya ini nggak bisa dipisahin dan saling terkait. Yuk, kita bedah satu persatu gimana cara kerjanya. Kita mulai dari pilar yang pertama, parahyangan. Disinilah kita bakal lihat gimana spiritualitas itu bukan cuma tempelan, tapi justru jadi fondasi dari seluruh proses pertanian di Subak. Nah, ini dia yang menarik banget. Buat masyarakat Subak, air itu bukan cuma sumber daya alam biasa. Air itu dianggap tirta, atau air suci. Sebuah anugerah langsung dari Tuhan yang harus dihormati dan dikelola dengan rasa syukur. Cara pandang ini mengubah segalanya. Harmoni spiritual ini benar-benar dipraktekkan lewat serangkaian ritual di setiap tahapannya. Ada upacara mapak toya buat menyambut air, ada persembahan rutin buat Dewi Sri, sang dewi kesuburan, sampai upacara syukur waktu panen. Jadi, setiap langkah bertani itu adalah sebuah tindakan spiritual. Wujud fisiknya gimana? Ya ini, jaringan pura air yang berjenjang, mulai dari altar-altar kecil di petak sawah, lalu pura Subak, sampai puncaknya itu pura besar di danau, kayak pura Ulundanu. Para pendeta di pura inilah yang secara spiritual dan juga praktis mengatur jadwal dan aliran air untuk seluruh wilayah. Keren kan? Oke, sekarang kita pindah ke pilar kedua, pawongan. Pilar ini fokus ke organisasi sosial yang canggih yang bikin sistem Subak bisa jalan. Karena ya tanpa kerja sama manusia, air suci tadi nggak bakal bisa ngalir sampai ke sawah-sawah. Jadi di dalam setiap Subak ada struktur organisasi yang demokratis banget. Dipimpin oleh seorang pekaseh atau kepala Subak yang dipilih langsung oleh para anggotanya, yaitu para petani yang disebut Krama Subak. Ini bukan sistem dari atas ke bawah ya, setiap orang punya peran. Dan yang paling penting, semua keputusan besar diambil bareng-bareng lewat musyawarah. Ini demokrasi akar rumput yang sesungguhnya. Nah, aturan mainnya itu diatur dalam yang namanya awik-awik. Anggap aja ini kayak anggaran dasar atau hukum adat yang disepakati bersama. Awik-awik ini ngatur semuanya, mulai dari hak dan kewajiban anggota, jadwal tanam, sampai sanksi kalau ada yang melanggar. Inilah landasan hukum biar semuanya adil dan tertib. Tapi di balik aturan formal itu ada semangat gotong royong yang kuat, membersihkan saluran air, benerin bendungan, bahkan saat panen sering banget dikerjain bareng-bareng. Kepercayaan dan kerjasama inilah yang jadi lem sosial yang bikin sistem ini solid. Dan kita sampai di pilar ketiga, palemahan. Pilar ini menghubungkan filosofi tadi dengan wujud fisiknya di alam dan kelestarian ekologis. Disinilah kita lihat hasil nyata dari 2 pilar sebelumnya. Jadi, pemandangan terasering yang ikonik itu, dengan kanal dan terowongannya yang rumit, itulah wujud fisik dari palemahan.
Ini bukti nyata gimana sebuah komunitas yang dibimbing nilai spiritual dan sosial bisa bekerja selaras dengan alam buat menciptakan sesuatu yang produktif sekaligus berkelanjutan. Coba deh kita bandingkan di sini. Kalau pertanian modern seringnya fokus keuntungan jangka pendek dan eksploitasi, Subak itu kebalikannya. Sistem ini mengutamakan pembagian yang adil, keseimbangan ekologis, dan keberlanjutan jangka panjang. Pendekatannya benar-benar holistik. Oke, kita udah lihat ketiga pilar tadi satu persatu. Sekarang, bagian yang paling pentingnya. Mari kita satukan semuanya buat ngerti kenapa sistem ini bisa begitu seimbang dan kuat. Nah, disinilah letak kejeniusan Subak. Ketiga elemen Trihita Karana, Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan itu nggak jalan sendiri-sendiri. Mereka saling bergantung dan saling menguatkan, menciptakan satu kesatuan yang utuh dan tangguh. Visual ini ngejelasin semuanya dengan sempurna. Gini cara kerjanya. Hubungan spiritual dengan Tuhan atau Parahyangan itu yang jadi landasan moral dan etika dalam mengelola air. Keyakinan ini kemudian memperkuat kerjasama dan keadilan di dalam komunitas, yaitu Pawongan. Nah, komunitas yang solid inilah yang kemudian memungkinkan mereka mengelola alam atau Palemahan secara adil dan lestari. Jadi, Parahyangan ngasih kenapanya, Pawongan nyiapin bagaimananya, dan Palemahan adalah apa hasil nyatanya. Sebuah siklus keseimbangan yang sempurna. Ini akhirnya membawa kita ke sebuah pertanyaan buat direnungkan. Subak itu bukan cuma warisan masa lalu. Ini adalah sebuah model yang sangat relevan buat masa kini. Di saat dunia kita lagi menghadapi krisis ekologi dan sosial, mungkin aja jawaban yang kita cari itu nggak ada di masa depan, tapi justru ada pada kearifan kuno dari sebuah cetak biru keseimbangan yang udah teruji selama ribuan tahun.